warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan dimensi 3. Adapun soal yang akan kita bahas nantinya itu berkaitan dengan yang pertama menentukan jarak titik ke titik, dan yang kedua menentukan jarak titik ke garis. Selanjutnya kita ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana menentukan jarak titik ke titik. Saya berikan soal. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah sebuah kubus. Panjang rusuknya 1 cm. Pertanyaannya adalah, tentukan jarak titik A ke G. Kita bisa tarik titik A ke G. Untuk menentukan jarak titik A ke G, maka kita bisa tarik jarak titik A ini ke C. Maka untuk menentukan jarak titik A ke G ini, kita harus cari terlebih dahulu jarak titik A ke C. Yang pertama, perhatikan segitiga ABC. Maka disinilah segitiga siku-sikunya. Di sini panjang rusuknya 1, di sini 1. Maka panjang AC itu adalah akar dari, ini termasuk Pitagoras, mencari sisi miring, AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Maka AC itu akar dari AB kuadrat berarti 1 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan, maka panjang AC-nya itu adalah akar 2. Selanjutnya yang kedua, perhatikan segitiga ACG. Maka siku-siku di C. Maka setelah ini kita bisa tentukan jarak titik A ke G atau kita sebut dengan AG, di mana CG ini adalah 1, karena ini dia semua rusuknya adalah 1. Lalu AC itu adalah akar 2, ini dia. Berarti AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Berarti panjang AG itu adalah akar AC kuadrat, AC itu adalah akar 2, berarti kalau diakarkan ini menjadi 2. Selanjutnya CG kuadrat, CG itu adalah 1, dikuadratkan adalah 1. Maka panjang AG atau jarak A ke G itu adalah akar 3 cm. Sehingga jawabannya adalah akar 3 cm. Selanjutnya, dari soal nomor 1 ini, yang perlu kita catat, yang pertama, panjang diagonal bidang itu rumusnya adalah A akar 2. Yang kedua, panjang diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3. Contoh, kalau panjang rusuk kubus ini adalah 4, maka panjang diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Sementara panjang diagonal ruangnya itu adalah 4 akar 3. Saya kira paham untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah kubus. Jika titik P, ini titik P-nya, berada pada tengah-tengah garis BF, maka jarak antara titik A dan P adalah, berarti yang ditanya adalah ini, jarak titik A ke P, maka ini. Sehingga dari sini bisa kita ketahui, yang pertama panjang rusuk kubus itu adalah 6. Karena titik P ini adalah di tengah-tengah titik BF,
maka ini dibagi menjadi 2. Berarti di sini 3 untuk BP-nya dan PF-nya adalah 3. Selanjutnya bisa kita tentukan jarak titik A ke P. Perhatikan segitiga ABP. Maka siku-siku di B. Sehingga AP itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BP dikuadratkan. Maka selanjutnya panjang AB itu adalah 6, maka AB kuadrat 6 dikuadratkan itu adalah 36, ditambah dengan BP kuadrat. Berarti panjangnya adalah 3, dikuadratkan adalah 9. Maka panjang AP itu adalah akar dari 36 ditambah dengan 9, ini adalah 45. Sehingga diperoleh AP itu sama dengan 3 akar 5. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui balok PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk PQ-nya itu 8, QR-nya itu 6, dan RF-nya itu adalah 5. Jarak titik T ke R adalah, yang pertama kita bisa gambarkan terlebih dahulu balok PQRS TUVW. Maka gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat panjang PQ-nya adalah 8, panjang QR-nya itu adalah 6, dan panjang RF-nya atau tingginya itu adalah 5. Pertanyaannya adalah titik T ke R. Untuk mencari titik T ke R, maka kita harus cari diagonal bidangnya terlebih dahulu untuk PR. Lihat segitiga PQR. Ini yang pertama. Maka siku-sikunya itu di Q. Sehingga kita bisa cari panjang PR itu adalah akar dari PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. Maka PR sama dengan PQ. Panjang PQ adalah 8, berarti dikuadratkan itu adalah 64. Ditambah dengan panjang QR-nya adalah 6, dikuadratkan menjadi 36. Maka panjang PR adalah akar 100. PR itu sama dengan 10. Lalu pertanyaannya, kenapa untuk diagonal bidang ini tidak bisa menggunakan rumus A akar 2? Jawabannya adalah tidak, karena ini adalah bangun balok, bukan kubus. Tetapi kalau ini bangunnya adalah kubus, maka untuk menentukan diagonal bidang bisa langsung menggunakan rumus A akar 2. Selanjutnya yang kedua, kita bisa langsung tentukan jarak titik T ke R. Lihat atau perhatikan segitiga T, P, R, siku-siku di P. Maka TR itu sama dengan akar dari TP kuadrat ditambah dengan PR kuadrat. Sehingga panjang TR itu sama dengan akar dari TP kuadrat. TP, panjang TP, berarti panjang TP itu sama dengan RF, yaitu 5 cm. Berarti ini 5. Berarti dikuadratkan itu menjadi 25 ditambah dengan PR kuadrat. PR itu di sini, ini dia, 10. PR itu 10, dikuadratkan ini adalah 100. Sehingga TR itu sama dengan akar dari 125. Maka TR itu sama dengan
125 itu adalah 25 kali 5, berarti akar dari 25 kali 5 itu adalah 5 akar 5. Maka kita bisa lihat option, jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui balok ABCD, EF, GH mempunyai panjang lusuh AB 4, BC-nya 2, dan AE-nya 2. Titik P terletak di tengah rusuk CH. Jarak titik A ke titik P adalah. Yang pertama, untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah kita gambarkan baloknya terlebih dahulu. Maka gambarnya seperti ini. Dari gambar ini kita bisa lihat dan bisa menentukan jarak titik A ke P. Untuk menentukan jarak titik A ke P, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu jarak titik A ke O. Untuk menentukan jarak titik A ke O, maka yang pertama perhatikan segitiga AOD. Maka siku-siku terletak di D. Sehingga panjang AO itu sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah DO kuadrat. Kita bisa lihat untuk panjang AD itu sama dengan panjang BC. Panjang BC itu adalah 2, maka AD-nya adalah 2. Selanjutnya, panjang DC itu sama dengan panjang AB, sama dengan 4 cm. Sehingga panjang DO itu adalah setengah dari DC. Karena DC-nya itu adalah 4, maka DO itu adalah 4/2, berarti 2 cm. Maka panjang DO ini 2, dan panjang OC-nya adalah 2. Maka kita bisa tentukan panjang AO. Panjang AO itu adalah AD dikuadratkan, AD-nya itu adalah 2, dikuadratkan menjadi 4, ditambah dengan DO kuadrat, berarti DO-nya itu adalah 2, berarti menjadi 4 karena dikuadratkan. Maka panjang AO-nya itu adalah akar 8, akar 8 itu adalah 2 akar 2. Selanjutnya, CG itu panjangnya adalah 2, ini sama dengan tinggi. Atau kita simpulkan T. Maka OP itu sama dengan setengah dikali dengan tinggi. Kita bisa lihat, P-nya itu adalah garis tengah HC, maka OP itu adalah setengah dari tinggi. Tinggi itu adalah 2, berarti setengah dikali 2, maka panjang OP-nya itu adalah 1 cm. Selanjutnya, yang kedua, perhatikan segitiga AOP, di mana siku-sikunya itu di O. Sehingga jarak titik A ke P atau AP itu sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah dengan OP kuadrat. Sehingga AP sama dengan akar dari AO itu adalah ini. Berarti 2 akar 2 dikuadratkan itu menjadi 8. Ditambah dengan OP kuadrat. OP-nya itu adalah ini. 1, berarti 1 dikuadratkan adalah 1. Maka panjang AP itu adalah akar 9, sehingga AP sama dengan 3 cm. Maka jarak titik A ke P itu adalah 3 cm. Jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk bagian kedua adalah bagaimana menentukan jarak titik ke garis. Kita bisa lihat soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak antara titik B dan EG adalah. Yang pertama kita gambarkan kubusnya terlebih dahulu.
Maka gambarnya seperti ini. Yang kedua, kita tarik panjang EG. Maka panjang EG itu terletak di sini. Selanjutnya kalau kita tarik diagonal HF, maka titiknya di sini. Titik perpotongan diagonal EG dengan HF. Ini kita misalkan adalah titik O. Lalu pertanyaannya adalah tentukan titik B ke diagonal EG. Maka ke sini dia. Maka ini pertanyaannya. Karena untuk nomor 1 ini adalah bangun kubus, maka panjang diagonal bidang itu adalah EG sama dengan HF juga diagonal bidang, sama dengan BE juga diagonal bidang, sama dengan BG juga diagonal bidang, dan seterusnya. Itu adalah A akar 2. A-nya itu adalah 6, berarti 6 akar 2. Sehingga dari sini kita bisa tentukan OG itu sama dengan OE, itu sama dengan setengah dari EG. EG ini adalah diagonal bidang, 6 akar 2, maka OG sama dengan OE itu sama dengan setengah EG, berarti dia adalah 3 akar 2. Sehingga untuk menentukan jarak titik B ke garis EG, dalam hal ini adalah titik O, maka kita bisa perhatikan segitiga ini, BG saya tarik, BGO. Sehingga siku-sikunya itu di O. Maka kita bisa tentukan panjang BO. Panjang BO itu berarti akar dari sisi miring adalah BG, berarti BG kuadrat dikurang OG kuadrat. Maka BO sama dengan panjang BG-nya adalah diagonal bidang, itu adalah 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 itu dikuadratkan menjadi 72 dikurang dengan OG. OG-nya itu adalah ini, 3 akar 2 dikuadratkan menjadi 18. Maka BO sama dengan akar dari 72 dikurang 18 itu adalah 54, sehingga BO sama dengan akar dari 54 itu adalah 3 akar 6. Karena 54 ini adalah 9 dikali dengan 6 cm. Berarti jarak antara titik B ke EG itu adalah 3 akar 6. Jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 2, untuk menentukan jarak titik ke garis. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya adalah 8. M adalah titik tengah EH. Selanjutnya pertanyaannya adalah jarak titik M ke garis AG sama dengan. Yang pertama, untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita harus gambar kubusnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini saya sudah tentukan. Perhatikan yang pertama adalah panjang rusuknya 8. Yang kedua, M adalah titik tengah EH. Maka ini dia M-nya. Titik tengah EH. Karena panjang rusuknya 8, berarti panjang EM itu 4 dan panjang MH itu 4. Dia dibagi 2. Selanjutnya ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Selanjutnya yang kedua, kita bisa tarik garis A ke G, ini dia. Maka dari sini, kita bisa lihat bersama, titik A ke G ini adalah diagonal ruang. Maka pertanyaannya adalah,
tentukan jarak titik M ke garis AG. Berarti ini pertanyaannya. Untuk menentukan jarak titik M ke garis AG, maka kita bisa melalui segitiga MOG. Yang pertama kita tentukan panjang MG-nya terlebih dahulu. Perhatikan segitiga MHG, siku-sikunya di H. Maka panjang MG adalah akar dari MH dikuadratkan ditambah dengan HG dikuadratkan, sehingga panjang MG sama dengan MH-nya itu adalah 4 dikuadratkan menjadi 16, ditambah dengan HG-nya itu adalah 8 dikuadratkan menjadi 64, maka MG sama dengan akar dari 16 ditambah 64 itu adalah 80, maka panjang MG itu sama dengan 4 akar 5, karena 80 ini adalah 16 dikali dengan 5. Selanjutnya AG itu adalah diagonal ruang. Maka panjang AG itu adalah, rumusnya adalah A akar 3, A-nya itu adalah ini 8, berarti 8 akar 3. Sehingga OG itu sama dengan setengah dari AG. Kita bisa lihat ini, titik O-nya adalah setengah dari AG. AG-nya adalah diagonal ruang, itu adalah 8 akar 3. Maka OG itu sama dengan 4 akar 3. Sehingga kita bisa ketahui bersama, di mana MG itu adalah 4 akar 5, lalu OG itu adalah 4 akar 3, maka kita bisa tentukan MO-nya, yaitu jarak titik M ke garis AG. Jadi MO-nya itu adalah akar dari MG kuadrat dikurang dengan OG kuadrat. Karena segitiga MOG itu, siku-sikunya itu di O. Sehingga panjang MO sama dengan akar dari MG kuadrat. MG itu adalah 4 akar 5, berarti dikuadratkan itu menjadi 80, dikurang dengan OG kuadrat. OG itu adalah 4 akar 3, berarti kalau dikuadratkan itu menjadi 16 dikali 3 adalah 48. Sehingga MO itu sama dengan akar dari 80 dikurang dengan 48, itu adalah 32. Maka panjang MO sama dengan 4 akar 2. Karena 32 ini adalah 16 dikali dengan 2. Maka optionnya adalah D. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH itu adalah 12 cm. Jika P titik tengah CG, maka jarak titik P ke garis HB adalah. Yang pertama, kita gambarkan kubusnya terlebih dahulu, maka seperti ini. Panjang rusuk adalah 12, berarti 12 ini 12. Selanjutnya titik P itu adalah titik tengah CG. Ini adalah CG, maka ini titik P-nya. Karena panjang rusuknya 12, maka ini dibagi 2, berarti CP-nya itu panjangnya adalah 6, PG-nya adalah 6. Selanjutnya kita tarik garis HB, ini dia garis HB. Garis HB ini adalah diagonal ruang, berarti garis HB ini adalah diagonal ruang. Rumusnya itu adalah A akar 3, karena rusuknya 12, maka panjangnya adalah 12 akar 3. Selanjutnya dari titik P ini kita tarik, maka bertemu di titik O. Ini adalah pertengahan HB dengan diagonal AG. Sehingga dari sini bisa kita tentukan panjang BO itu sama dengan panjang OH, itu adalah setengah dari
HB. HB-nya itu adalah 12 akar 3, maka setengah dari 12 akar 3 itu adalah 6 akar 3. Selanjutnya untuk menentukan jarak titik P ke O, maka kita harus tentukan dulu panjang BP-nya. Ini dia. Perhatikan segitiga BCP. Maka siku-sikunya itu di C. Sehingga panjang BP itu sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah dengan CP kuadrat. Maka BP itu sama dengan akar dari BC kuadrat. Berarti BC-nya adalah 12 dikuadratkan menjadi 144 ditambah CP-nya itu adalah 6 dikuadratkan menjadi 36. Maka diperoleh BP-nya itu adalah akar dari 180. Selanjutnya kita bisa tentukan panjang PO. Perhatikan segitiga POB. Siku-siku di O. Maka panjang PO sama dengan akar dari BP kuadrat, ini sisi miringnya, dikurang dengan BO kuadrat. Maka PO sama dengan akar dari BP kuadrat. BP-nya adalah ini, akar 180 dikuadratkan menjadi 180, dikurang. BO, panjang BO-nya itu adalah ini, 6 akar 3 dikuadratkan menjadi 108. Sehingga panjang PO itu sama dengan akar dari 180 dikurang 108, itu adalah 72. Akar 72 itu adalah 36 dikali dengan 2, berarti 6 akar 2. Maka kita bisa lihat option, jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D dengan AB sama dengan BC sama dengan 5 akar 2. Dan TA sama dengan 13. Pertanyaannya adalah tentukan titik A ke garis TC. Yang pertama kita gambarkan dulu 5 segi 4 beraturan. Ini gambarnya. Kita bisa lihat panjang AB ini sama dengan panjang BC, sama dengan panjang DC, sama dengan panjang AD. Selanjutnya panjang TA, ini 13, sama dengan panjang TC, sama juga dengan panjang TB, 13, sama juga panjang dengan TD, ini 13. Dari gambar ini kita bisa cari diagonal AC, ini diagonal AC. Karena alas dari 5 segi 4 beraturan ini adalah persegi, maka panjang diagonal AC itu bisa kita gunakan rumus A akar 2. A-nya itu adalah 5 akar 2, berarti 5 akar 2 dikali dengan akar 2, maka panjang diagonal AC-nya itu adalah 10. Karena diagonal AC-nya itu adalah 10, berarti kita bisa tentukan ini, panjang AO itu sama dengan OC, itu sama dengan setengah dari AC. AC-nya adalah 10, berarti 10 dibagi 2 itu 5. Berarti ini 5, ini 5. Selanjutnya, kita tentukan panjang TO. Ini panjang TO. Untuk menentukan panjang TO, perhatikan segitiga AOT. Maka di sini siku-sikunya itu
di O. Maka panjang TO-nya itu sama dengan akar dari, kita bisa lihat ini segitiga TOA. Berarti TO sama dengan akar dari AT kuadrat dikurang dengan AO kuadrat. Maka TO sama dengan akar dari AT kuadrat. Kita bisa lihat panjang AT-nya itu adalah ini 13, berarti 169, karena 13 dikuadratkan, dikurang AO kuadrat. Panjang AO itu adalah ini, 5, berarti dikuadratkan menjadi 25. Maka panjang TO sama dengan akar dari 169 dikurang 25 itu adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Selanjutnya untuk menentukan jarak titik A ke garis TC, perhatikan segitiga ATC. Ini dia segitiganya. Yang di sini T, yang di sini A, yang di sini C. Lalu ada di sini O, lalu tarik di sini P. Panjang TA-nya itu adalah 13, panjang TC-nya juga 13, lalu panjang AO-nya 5, panjang OC-nya 5, selanjutnya panjang TO itu adalah 12, dan yang ditanya adalah ini, panjang A ke titik P. Maka dari sini kita bisa tentukan panjang AP-nya melalui rumus luas segitiga. Berarti luas segitiga ATC sama dengan luas segitiga ATC. Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Selanjutnya setengah ini habis. Selanjutnya kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini. Maka alasnya itu adalah AC, tingginya itu adalah TO. Sama dengan, kita lihat dari sini, maka alasnya itu adalah TC, dan tingginya itu adalah AP. Sehingga AC itu adalah 10, TO itu adalah 12, sama dengan TC-nya adalah 13, AP-nya adalah yang ditanya. Maka panjang AP itu sama dengan 120 per 13. 120 per 13, kita buat pecahan campurannya, ini adalah 93 per 13. 13 dikali dengan 9, ini adalah 117, ditambah dengan 3, berarti 120. Maka jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.